Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri manajemen keuangan bersama Enos Kabu. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan penyusunan anggaran kas dari aktivitas operasional perusahaan menggunakan Microsoft Excel. Ya, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi rencana dan anggaran kas itu merupakan bagian dari manajemen kas. Anggaran kas itu secara umum ada anggaran ya, rencana dan anggaran penerimaan kas dan rencana dan anggaran pengeluaran kas. Sumber penerimaan kas ini perlu kita tahu dalam rangka membuat rencana dan anggaran penerimaan kas. Sumbernya berasal dari pertama penjualan tunai, yang kedua penerimaan piutang. Penjualan tunai tergantung pada jenis perusahaan ya. Kalau perusahaan jasa berarti menjual jasa atau menyerahkan jasa dan pada saat itu langsung menerima uang ya. Kalau penerimaan piutang itu sudah menyerahkan jasa tetapi belum terima uang. Sedangkan perusahaan dagang atau industri atau yang lainnya ya dari penjualan barang. Pada saat penjualan barang secara tunai itu berarti saat itu juga menerima uang. Ya, kalau penjualan secara kredit tidak langsung menerima uang, nanti akan diterima dalam bentuk piutang. Makanya ada penerimaan piutang. Nah, penjualan tunai dan penerimaan piutang ini dianggap sebagai penerimaan operasional. Inilah yang akan menjadi fokus kita dalam sesi kali ini, bagaimana kita menyusun anggaran penerimaan kas dari aktivitas operasional perusahaan menggunakan program Microsoft Excel. Nah, sumber penerimaan kas yang lain itu dari penjualan aset tidak produktif. Jadi kalau ada aset tetap yang tidak produktif atau biaya perawatannya mahal ya sebaiknya dijual untuk menambah kas. Tapi itu bukan merupakan sumber penerimaan kas dari aktivitas operasional. Begitu juga dengan tambahan modal pemilik dan pinjaman dari bank. Kita hanya meminjam dari bank kalau memang dibutuhkan ya. Artinya kita mengalami defisit dan tidak ada sumber lain untuk menambah kas kita. Kita langsung saja masuk dalam contoh. Misalnya ada data dari seperti ini ya. Sebentar ya, dari penerimaan kas dari UD Bintang Selatan ya, rencana penerimaan kas dari UD Bintang Selatan selama tahun 2021 nanti seperti ini. Ya, dan penerimaan kas itu berasal dari penjualan tunai, kemudian sumber lainnya adalah dari penerimaan piutang ya. Kita diminta untuk menyusun anggaran penerimaan kas dari aktivitas operasional UD Bintang Selatan. Jadi data yang kita peroleh itu dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Pertama, kita buat tabel ya seperti ini. Kemudian kita isikan keterangannya, sumbernya ada dua, dari penjualan tunai dan penerimaan piutang dari penjualan kredit ya. Penerimaan piutang. Ya, penerimaan piutang dari penjualan kredit. Pertama, kita lihat informasi mengenai penjualan tunai. Penjualan tunai 3 bulan pertama 1 miliar rupiah dan bulan selanjutnya naik 5% dari bulan sebelumnya. Jadi 3 bulan pertama atau bulan Januari
1 miliar rupiah. Kita bisa copy saja karena sama ya, atau sama dengan kita sorot angka bulan pertama ya, karena 3 bulan pertama sama. Kemudian bulan selanjutnya naik 5% dari bulan sebelumnya. Berarti kita sama dengan ya, naik 5% berarti kita bisa pakai 1,05 dikali ya. Kalau 100% kan 1 ya. Kalau dia naik ke 5% berarti 0,05. Jadi 1 tambah 0,5 sama dengan 1,05 ya. 1,05 dikali dengan nilai penjualan tunai bulan sebelumnya. Sorot saja bulan sebelumnya. Tekan enter. Selanjutnya kita copy saja ya. Copy saja angkanya. Klik kanan, klik copy. Kemudian Anda blok sepanjang angka ini ya sampai dengan Desember. Tekan enter. Ya. Selanjutnya kita jumlahkan menggunakan fungsi sum, sama dengan sum buka kurung. Kita blok mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ya, baru tutup kurung, tekan enter. Jadi total penjualan tunai ya direncanakan atau dianggarkan sebesar 14 miliar 577 juta sekian pada tahun 2021. Kedua, informasi lain yang kita peroleh dari penjualan kredit, penerimaan piutang ya dari penjualan kredit itu 3 bulan pertama 500 juta dan selanjutnya naik 25% pada bulan keempat dan kelima dan bulan ke-11 dari bulan sebelumnya. Di sini ada data, kita pakai bantuan ya, tabel bantu atau satu perhitungan bantu untuk penjualan kredit. Karena penerimaan piutang berasal dari penjualan kredit. Jadi kita bisa sisipkan penjualan kredit seperti ini atau kita bisa buat tabel bantu. Kalau kita sisipkan nanti tidak perlu kita jumlahkan nilai penjualan kreditnya ya. Jadi 3 bulan pertama 500 juta. Ya, Anda boleh tekan saja sama dengan ya. Angkanya sama. Kemudian pada bulan keempat dan kelima naik 25%. Oh sorry, ini salah ya. Salah pengisian. Oh benar ya, benar. Minta maaf. Keliru. Jadi bulan keempat dan kelima itu naik 25% dari penjualan pada bulan sebelumnya ya. Berarti ini sama dengan naiknya 25% berarti 1,25 dikali bulan sebelumnya. Ya, 625 juta. Bulan Mei naik lagi 25% berarti 1,25 dikali dengan nilai sebelumnya. Selanjutnya sama saja ya, kita copy saja sampai dengan bulan Oktober ya. Kemudian pada bulan November naik lagi 25% dari bulan sebelumnya. Berarti November 1,25 dikali bulan sebelumnya ya. Bulan Desember juga begitu. Bulan Desember tidak ada informasi ya, berarti bulan Desember sama dengan bulan sebelumnya. Sama dengan enter. Selanjutnya kita ini tidak perlu dijumlahkan karena ini hanya informasi untuk membantu kita menyusun kas ya. Nah, penerimaan piutangnya
di dalam informasi yang kita peroleh atau sesuai dengan rencananya adalah 80% dari penjualan kredit. Berarti setiap bulan itu penerimaan kas hanya sebesar 80%, berarti sama dengan 80% dikali, ya, kita sorot nilai penjualan kredit pada bulan yang bersangkutan, ya. Kemudian tekan enter. Ya. Tidak ada informasi lain-lain bahwa setiap bulan hanya 80% dari total penjualan kredit. Selanjutnya, karena sama berarti kita copy saja, ya. Copy saja ini, angka ini, klik kanan, kemudian copy, lalu Anda blok sepanjang kolom ini sampai dengan bulan Desember. Kemudian Anda tekan enter. Ya, berarti nilainya otomatis terisi seperti ini. Lalu di kolom jumlah Anda menggunakan sum, ya, sehingga kita bisa lihat total penerimaan kas dari piutang sama dengan sum buka kurung Anda blok dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian tutup kurung, ya, tekan enter. Ya, inilah total penerimaan kas dari piutang. Sekarang kita jumlahkan total penerimaan kas, ya. Total saja tidak apa-apa, boleh. Sama dengan yang kita jumlahkan itu hanya penjualan tunai dan penerimaan piutang, ya. Sekali lagi penjualan kredit jangan ikut dijumlahkan. Sama dengan ini ditambah dengan angka ini, enter. Selanjutnya kita copy saja dari bulan Januari untuk bulan-bulan berikutnya. Klik kanan, kemudian klik copy, lalu Anda blok sepanjang ini sampai selesai, kemudian tekan enter. Ya, dengan demikian inilah total penerimaan kas dari aktivitas operasional perusahaan setiap bulan selama tahun 2021 nantinya, ya. Ya, itulah caranya, bagaimana caranya kita membuat, ya, penerimaan kas, menyusun anggaran penerimaan kas dari aktivitas operasional. Terima kasih, ya, dan semoga bermanfaat.